Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dapat berkumpul di kelas yang Masya Allah dipenuhi berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya di akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Kembali lagi bertemu bersama Bapak, anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah. Udah siap belajar? Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas tentang teks prosedur atau materi pada kali ini, yaitu teks prosedur, dimana Bapak terangkan terlebih dahulu apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang menggunakan langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan. Teks prosedur ini biasanya disusun secara sistematis dan urut, sehingga pembaca dapat mengikuti instruksinya dengan mudah. Kemudian ada jenis teks prosedur. Di sini ada 4 jenis teks prosedur. Yang pertama itu teks prosedur umum. Teks prosedur umum yaitu berlaku secara umum dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti cara mencuci tangan atau cara menggunakan alat tulis. Yang kedua, prosedur teknis, yaitu instruksi yang khusus digunakan dalam bidang teknis atau ilmiah, seperti cara merakit komputer atau cara mengoperasikan peralatan laboratorium. Yang ketiga, teks prosedur administratif. Instruksi yang berkaitan dengan proses administratif, seperti cara mengajukan surat izin atau cara mengisi formulir. Yang terakhir yaitu yang keempat, ada prosedur kuliner. Ya, dari namanya juga udah nggak samar lagi, kuliner. Instruksi tentang cara membuat masakan atau minuman tertentu, seperti resep makanan atau minuman favorit. Nah, kemudian ada tujuan dari teks prosedur. Tujuan utama dari teks prosedur adalah memberikan panduan atau petunjuk yang jelas tentang bagaimana melakukan suatu tugas atau kegiatan dengan benar. Tujuan lainnya yaitu termasuk yang pertama, membantu pembaca untuk memahami langkah-langkah yang harus diikuti. Yang kedua, memastikan konsistensi dalam melakukan suatu tugas ataupun proses. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan atau kebingungan dalam menjalankan suatu aktivitas. Yang keempat, memberikan informasi yang berguna dan relevan bagi pembaca. Kemudian ada di sini ciri-ciri teks prosedur. Ada beberapa di sini ciri-ciri khas dari teks prosedur, yaitu penggunaan kata kerja imperatif atau kata perintah untuk menginstruksikan pembaca. Jadi untuk memudahkan kita dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, penyajian informasi secara terperinci dan berurutan. Jelas ya, informasi secara terperinci, jelas, dan berurutan. Jadi nggak gejlok tuh, yang dari awalnya gampang dulu kemudian yang tersulit. Yang ketiga, penggunaan daftar atau poin-poin atau nomor untuk memudahkan pemahaman. Yang keempat, penggunaan kalimat singkat dan jelas. Yang kelima, penggunaan gambar atau diagram jika diperlukan untuk menjelaskan langkah-langkah. Nah, berikut Bapak akan menyebutkan salah satu contohnya saja. Teks prosedur bersama dengan indikator pembelajarannya. Di sini Bapak akan menguraikan contoh cara membuat teh hangat. Ya, ini termasuk ke dalam jenis teks prosedur kuliner. Yang pertama, siapkan dulu bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya dulu uraikan. Yang pertama air, kedua teh celup atau teh bubuk, yang ketiga gula opsional lah jika perlu, yang keempat cangkir atau teko, dan yang kelima sendok. Setelah bahan-bahan, kita masuk ke langkah-langkah. Harus dari yang awal dulu ya, yang gampang, lalu intinya terperinci dan urut.
bagaimana sih cara membuat teh hangat kan gitu. Yang pertama, didihkan air dalam sebuah teko atau panci hingga mencapai suhu mendidih. Yang kedua, letakkan 1 atau 2 kantung teh celup ke dalam cangkir. Yang ketiga, tuangkan air mendidih ke dalam cangkir dengan teh celup atau tambahkan teh bubuk ke dalamnya. Jika kalian menggunakan teh bubuk maupun teh celup itu terserah gimana kalian saja. Yang keempat, biarkan teh meresap selama 3 ataupun sampai 5 menit tergantung seberapa kuat kamu menginginkannya. Yang kelima, jika Anda menginginkan, tambahkan gula sesuai selera. Nah, ini opsional ya. Jika kalian pengen manis, terlalu manis, itu diatur saja sama kalian sendiri. Yang keenam, aduk teh dengan sendok untuk melarutkan gula. Yang ketujuh, biarkan teh, atau yang terakhir nih, biarkan teh sedikit mendingin sebelum disajikan. Nah, jadi maksud dari urut tadi, yang pertama kan mendidihkan air dalam sebuah teko. Contoh lain lagi, kalau yang pertamanya aduk teh dengan sendok, itu kan gak bener, gak urut lah intinya. Intinya, teks prosedur itu menjelaskan tentang sesuatu yang terperinci ataupun urut dalam mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian ada indikator pembelajarannya itu. Tadi kan Bapak mengambil contoh membuat teh hangat. Nah, jadi indikator pembelajarannya itu 1. Siswa mampu menyebutkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat teh hangat. Yang kedua, siswa dapat mengikuti langkah-langkah pembuatan teh dengan benar sesuai urutan yang diberikan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan proses perendaman teh dan mengetahui waktu yang tepat untuk merendam teh sesuai dengan keinginan kekuatannya. Yang keempat, siswa mampu menyesuaikan tingkat manisnya teh sesuai dengan preferensinya masing-masing. Dan yang terakhir, siswa mampu menjelaskan pentingnya membiarkan teh sedikit mendingin sebelum disajikan untuk menghindari risiko terbakarnya lidah. Mungkin untuk materi teks prosedur dari Bapak cukup sekian. Untuk tugas, mungkin untuk tugasnya minggu depan kita akan praktek teks prosedur. Terserah itu kalian mau membuat mie, mungkin kalau membuat mie kan harus bawa, ya kita sesuaikanlah besok minggu depan praktek kalian membuat kopi, membuat apa, intinya untuk minggu depan kita praktek. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga minggu depan dapat bertemu kembali dengan Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.